Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Sahabat Mudi, pernah nggak punya temen yang setiap kali diajak nongkrong bareng selalu bilang, "Entar ya, aku izin pasanganku dulu." Di dalam hati kamu pun mungkin langsung berkata, "Yaelah, bucin banget sih." Di kesempatan lain, kamu mendapati teman kamu rela menabung berbulan-bulan, katanya buat beliin kado buat doinya. Aduh, bucin detek lagi nih. Dan yang pasti banget, banyak kisah-kisah bucin lainnya yang ada di sekitar kamu. Meskipun istilah bucin ini baru populer beberapa tahun belakangan ini, percaya atau enggak sih kalau bucin udah ada sejak zaman dulu kala. Ya meski bukan kisah yang nyata ya untuk beberapa kisah, tapi kisah-kisah bucin sebenarnya udah ada bahkan sejak di zaman Romawi. Oke sahabat Mudi, pada episode Muda Mudi kali ini aku akan bahas dan kupas tentang bucin. Sejarah adanya bucin, bagaimana bucin jika dipandang dari perspektif sains, dan di segmen yang terakhir nanti aku juga akan bahas beberapa kisah perbucinan yang melegenda dan mendunia. Sahabat Mudi penasaran kayak gimana episode kali ini? Makanya tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Kita masuk pada segmen yang pertama di episode kali ini ya sahabat Mudi. Di segmen yang pertama ini kita akan bahas sejarah awal kata bucin jadi kata yang populer. Bucin sering digunakan untuk sebutan seseorang yang lebih mementingkan pasangannya daripada yang lain, sehingga teman-teman di sekitarnya memberi julukan seperti itu. Istilah bucin ini dipopulerkan oleh YouTuber Andovi dan Jovi, pemilik channel YouTube Skinny Indonesian 24. Pada tahun 2015, lewat unggahan video mereka yang berjudul Bucin, Budak Cinta, yang sampai detik ini nih ditonton 2,5 juta kali di YouTube. Akronim ini juga dijadikan sebuah judul film yang juga digarap oleh kakak beradik Andovi dan Jovi, dan satu lagi bersama Chandra Liao yang dirilis pada tanggal 26 Maret 2020. Kurang lebihnya seperti itulah sejarah awal kata bucin jadi kata yang populer. Oke sahabat Mudi, kita lanjut pada segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini aku akan bahas bucin jika dipandang dari perspektif sains. Pada segmen ini akan ada dua pembahasan, yaitu bucin dalam kacamata psikologi dan bucin dalam kacamata kedokteran. Oke sahabat Mudi, tanpa menunggu waktu berlama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Ada sebuah pepatah yang bilang bahwa cinta itu buta. Mungkin istilah ini yang paling mendekati kata bucin. Ketika menjadi budak cinta, kamu gak lagi bisa melihat seseorang dari kacamata yang logis, sehingga kamu menganggapnya sebagai seseorang yang sempurna dan berhak mendapatkan semua keinginannya. Menurut sebuah teori psikologi Sigmund Freud, bucin bisa berarti seseorang yang sedang mengidealisasi orang lain secara sadar ataupun tidak. Idealisasi ini ditandai dengan seseorang yang mencintai orang lain dengan segenap jiwa dan raganya. Akan tetapi dari beberapa kasus, ketika rasa cinta terlalu besar,
Semua cara untuk berkorban demi pasangan akan dilakukan, sampai-sampai bisa melakukan tindakan yang di luar akal sehat. Kondisi seperti ini juga bisa disebut dengan codependent relationship. Lalu sekarang sahabat Mudi jadi bertanya, apa itu sih codependent relationship? Codependent relationship merupakan sebuah hubungan yang membuat kamu bergantung pada persetujuan pasangan terhadap segala keputusan yang dibuat. Nah, dari definisinya aja udah mirip banget kan dengan tanda-tanda seorang yang bucin. Seorang psikolog dari Albert Einstein College of Medicine, Scott Wetzler, mengatakan bahwa codependent relationship termasuk dalam kategori hubungan yang gak sehat. Hal ini karena salah satu dari pasangan yang terlibat pasti gak punya pendirian. Walau begitu, hubungan saling ketergantungan ini bukan cuma terjadi pada pasangan kekasih atau orang yang udah nikah aja lo ya, tapi juga bisa antar temen, sahabat, juga keluarga. Kondisi yang seperti ini mungkin bisa terjadi pada orang-orang yang punya riwayat trauma saat masa kecil, atau dia ngerasa diabaikan oleh orang tuanya. Mereka lantas merasa kesulitan untuk mengutarakan hal yang diinginkan dan menganggap keputusan orang lain adalah suatu hal yang terbaik. Suatu hubungan bisa disebut sehat apabila kedua belah pihak saling mendukung, bahagia, dan sama-sama punya andil. Tapi kalau cuma salah satu yang bahagia atau memegang kendali penuh, bisa jadi itu pertanda hubungan kalian udah gak sehat. Meskipun cowok emang cenderung menjadi pengambil keputusan, tapi bukan berarti menjadi pusat pengambil keputusan. Seenggaknya harus ada diskusi dengan pasangannya. Kalau keputusan yang diambil ternyata gak baik untuk salah satu pihak, dan pihak yang dirugikan cuma diem aja, bisa jadi dia udah terjebak dalam codependent relationship. Dalam situasi yang seperti ini, hal yang amat sangat diperlukan mencari sumber kebahagiaan lain, seperti menemukan hobi, kegiatan, atau komunitas yang disukai di luar hubungan yang bucin. Selain itu, hal yang perlu sahabatmu diingat untuk mengakhiri perilaku bucin dan codependent relationship gak melulu dengan cara putus hubungan. Kamu tetap bisa menjalin hubungan yang baik dan mencintainya dalam batas wajar, supaya gak ada lagi pihak yang tersakiti. Melansir dari halodoc.com, saat seseorang jatuh cinta, tubuhnya bakal banjir dengan hormon yang menghasilkan perasaan senang, obsesi, dan juga kedekatan. Saat jatuh cinta, otak memproduksi berbagai macam kimia seperti adrenalin, norepinefrin, dan dopamin. Banjir ketiga saat itu aja udah cukup membuat pikiran melayang dan tubuh kamu gemetar, seolah memakai obat psikotropika. Gak cuman itu aja, tubuh juga mengalami penurunan serotonin atau zat pemberi rasa nyaman, khususnya pada laki-laki ya, dan bikin konsentrasi jadi buyar. Itu sebabnya mengapa pekerjaan bisa jadi berantakan, susah untuk fokus sewaktu belajar, dan sulit juga untuk tidur nyenyak. Gabungan dari proses biokimia tersebut yang bikin kamu gak fokus mengerjakan hal-hal yang lainnya. Dalam kasus tertentu, rasa cinta muncul secara berlebihan alias bikin jadi bucin. Hal ini bakal menimbulkan sejumlah masalah kesehatan lainnya, antara lain terganggunya fungsi kognitif, meningkatnya produksi hormon dopamin, dan pengaruh korteks frontal. Korteks frontal di sini maksudnya secara naluri, saat seseorang lagi jatuh cinta, otak manusia akan terstimulasi untuk mengaktifkan sistem reproduksi. Hal ini yang bisa memicu korteks frontal
yaitu salah satu bagian otak manusia yang bertugas untuk membuat keputusan agar berhenti bekerja sementara. Dengan berkurangnya fungsi kerja korteks frontal, bikin seseorang akan sedikit tumpul dan sulit untuk membuat keputusan logis berkenaan dengan apapun. Apalagi tentang sang pujaan hati ya tentunya. Meski kelihatan banyak efek negatifnya, akan tetapi sebenarnya jatuh cinta kalau bisa dikelola dan gak berlebihan punya banyak manfaat. Menurut para peneliti dari University of Western Virginia, California, jatuh cinta merupakan hasil dari aktivitas 12 area otak yang bekerja bersama. Mereka menyebutkan bahwa perubahan aktivitas otak ini dimulai hanya dalam 1/5 detik setelah orang kepincut atau jatuh hati. Saat kamu dilanda jatuh cinta atau jatuh hati, ada lonjakan bahan kimia seperti dopamin dan oksitosin. Dopamin merupakan hormon yang mengatur respon emosional, sedangkan oksitosin dikenal juga sebagai cuddle hormon yang menginduksi rasa percaya dan mengurangi kecemasan. Temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Annals of Behavioral Medicine ini mungkin menjadi penjelasan mengapa orang yang jatuh cinta cenderung punya tekanan darah lebih rendah. Pada penelitian selanjutnya juga ditemukan bahwa jatuh cinta bisa mempengaruhi kemampuan tubuh seseorang dalam melawan infeksi. Hal ini didapatkan peneliti setelah melakukan pengamatan lebih dari 50 perempuan. Temuan yang diterbitkan dalam jurnal Psikoneuroendokrinologi itu menyebut dalam studi selama 2 tahun, perempuan yang jatuh cinta mengalami perubahan genetik. Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan konsentrasi senyawa yang lebih tinggi untuk melawan virus. Para peneliti berasumsi kalau tingkat dopamin yang berubah mungkin terlibat dalam hal ini. Jadi sekali lagi ya sahabat Budi, boleh aja kamu untuk jatuh cinta, tapi janganlah kamu jadi bucin. Karena bucin itu bikin repot hidupmu. Oke sahabat Mudi, kita masuk dalam segmen terakhir pada episode Muda-Mudi kali ini. Kisah-kisah bucin yang mendunia dan melegenda ya. Apa aja? Ayo kita bahas satu persatu. Kisah cinta Cleopatra dan Mark Antony, sebuah cinta yang mengubah arah politik kerajaan. Kalau menyebut sebuah nama Cleopatra, mungkin kita langsung terpikir Julius Caesar. Sahabat Mudi salah loh. Padahal kisah cinta Cleopatra dan Mark Antony ternyata lebih greget sekaligus gemesin. Kenapa bisa seperti itu? Pasalnya, cinta yang membara Antony kepada Cleopatra yang juga Ratu Mesir ternyata bisa mengubah pandangan dan pergerakan politik Romawi. Karena Antony jadi lempeng dan terlalu sibuk mengurus Cleopatra daripada mengurus negara. Hal ini membuat Octavian yang merupakan sekutu Antony di Romawi jadi marah. Perselisihan keduanya semakin meruncing dan akhirnya perang meletus deh. Pasukan Octavian berhasil mengalahkan pasukan Antony dan Cleopatra serta menjadikan keduanya tawanan. Apa yang terjadi selanjutnya mirip dengan kisah Romeo Juliet. Antony yang mendengar tentang kematian Cleopatra memutuskan untuk menusuk dirinya sendiri. Sedangkan Cleopatra yang mendengar kematian kekasihnya memutuskan bunuh diri dengan membiarkan seekor ular berbisa menggigitnya. Oke sahabat Budi, kita lanjutkan ke kisah selanjutnya. Di kisah selanjutnya, sebuah kisah yang tentunya udah sangat terkenal, bahkan
Mungkin ada beberapa dari sahabat Mudi pernah nonton filmnya ya. Jack Dawson dan Rose David Bukater, kisah cinta yang ikut tenggelam bersama kapal Titanic. Kisah cinta Jack Dawson dan Rose David Bukater sama legendarisnya dengan kapal Titanic itu sendiri. Jack Dawson merupakan seniman miskin yang menang lotre dan menjadi penumpang kelas 3. Sedangkan Rose David Bukater, tunangan seorang pengusaha kaya yang menjadi penumpang kelas 1. Takdir pun mempertemukan mereka dan mereka pun saling jatuh cinta. Sayangnya seperti yang kita tahu semua, kapal pesiar mewah Titanic tenggelam di pelayaran perdananya. Banyak banget loh sahabat Mudi adegan yang berkesan dari film yang sempat jadi film terlaris ini. Salah satunya ketika Jack dan Rose udah terlempar ke laut karena kapalnya tenggelam. Mereka menemukan sebilah papan. Jack meminta Rose untuk naik, sementara dirinya tetap di laut yang amat sangat dingin. Padahal kan bisa ya papannya ditempatin berdua, atau Jack mencari papan lain untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Jack tewas karena membeku. Meski kisah cinta ini fiksi, ada sebuah dugaan tentang tokoh nyata yang menginspirasi tokoh Jack dan Rose. Meski dalam kisah aslinya kedua tokoh nyata itu sama sekali gak saling berkaitan. Oke sahabat Mudi, kita lanjutkan ke kisah yang selanjutnya. Shah Jahal dan Mumtaz Mahal. Kisah persembahan cinta yang berujung penjara. Taj Mahal merupakan salah satu bangunan yang ikonis di India. Bangunan yang juga termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia ini dianggap sebagai simbol cinta. Karena dibangun oleh Raja Shah Jahan untuk sang istri Mumtaz Mahal yang merupakan istri ketiga sekaligus yang paling disayangi. Mumtaz Mahal meninggal dunia setelah melahirkan putra ke-14, Raja Shah Jahan. Sebelum meninggal, sang istri sempat berpesan agar raja gak menikah lagi setelah membangun sebuah monumen untuk mengabadikan cinta mereka. Meski kisah ini syarat akan romantisme, ternyata ada sebuah kisah tragis di balik pembangunan Taj Mahal ini sendiri loh sahabat Mudi. Dibutuhkan waktu 11 tahun dan 20.000 pekerja serta biaya yang amat sangat banyak untuk membangun Taj Mahal. Saking banyaknya nih, membuat Raja Shah Jahan dipenjara dan dikudeta oleh putranya sendiri. Sebelum sempat mewujudkan mimpi membangun makamnya di samping makam sang istri. Setelah dipenjara di benteng Agya, yang dilakukan Shah Jahan hanyalah memandangi Taj Mahal di kejauhan dari balik jendela hingga akhir hayatnya. Oke sahabat Mudi, kita lanjut ke kisah selanjutnya yang gak kalah mendunia nih. Qais dan Laila, cinta gila yang senyata-nyatanya gila. Ada beberapa versi dari kisah Qais dan Laila ini. Akan tetapi banyak banget yang meyakini ini sebuah kisah nyata. Qais dan Laila udah bertemu sejak masih remaja dan jatuh cinta. Setelah beranjak dewasa, Qais memberanikan diri untuk melamar Laila. Sayangnya, karena perbedaan kasta, membuat lamaran itu ditolak.
Bahkan Laila kemudian dipaksa menikah dengan orang lain. Mendengar hal tersebut, Kois memilih mengasingkan diri di tengah hutan, hidup sendiri dalam patah hati. Karena hal ini juga banyak yang menganggap Kois gila karena cinta. Ketika akhirnya sang suami meninggal dunia, Laila ingin menemui Kois yang masih mengasingkan diri. Namun adat melarang seorang istri untuk tidak bertemu siapapun selama 2 tahun setelah suaminya meninggal. Patah hati dan siksaan rindu yang dalam membuat Laila menyerah dan akhirnya meninggal dunia. Kois pun meninggal di samping makam Laila. Sungguh sebuah kisah cinta yang mengharukan ya Sobat Mudi. Oke Sobat Mudi, kita masuk dalam kisah yang terakhir pada segmen yang terakhir pula kali ini. Prince Edward dan Wallis Simpson rela turun tahta untuk bisa hidup dengan orang yang dicinta. Untuk Sobat Mudi, kisah yang satu ini pastinya udah gak asing. Apalagi sejak pengunduran Prince Harry dan Meghan Markle yang menyedot perhatian, kisah-kisah royal family ikut mencuat. Prince Edward adalah kakak dari King George VI, ayah dari Queen Elizabeth II. Sejatinya, Prince Edward merupakan pewaris pertama setelah sang ayah King George V meninggal. Hanya beberapa bulan menjadi raja, Prince Edward memutuskan untuk turun karena perempuan yang dicintainya, Wallis Simpson, gak bisa diterima oleh kerajaan. Pasalnya, Wallis Simpson menyandang status janda sosialita yang pada saat itu bahkan belum sepenuhnya lepas dari sang mantan suami. Demi hidup dengan orang yang dicintainya, Prince Edward pun memutuskan untuk mundur dan menyerahkan tahtanya kepada sang adik, King George VI. Oke Sahabat Mudi, kisah-kisah di atas menggambarkan bahwa cinta menuntut pengorbanan yang besar. Juga bagaimana seseorang bisa melakukan hal-hal yang gak masuk akal karena cinta. Kadang sulit membedakan antara bucin dan sebuah cinta yang tulus. Mungkin cara yang paling gampang adalah membatas agar cinta gak sampai merugikan diri sendiri. Oke Sobat Mudi, cukup sekian untuk episode Muda-Mudi kali ini. Semoga Muda-Mudi episode kali ini bisa membawa manfaat dan membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda-Mudi channel. Komen, kritik, juga saran kamu kami tunggu di kolom komentar. Bagikan linknya ke teman-teman Sahabat Mudi semua ya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda-Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.